Yang pertama sekali saya ingin mengajak Bapak Ibu semua yang Tambun Selatan ini yang sudah dapat sertifikasi ngacung. Sudah dapat sertifikasi. Oh, banyak juga ini, Anda 72. Ya. Yang belum dapat sertifikasi nggak usah ngacung. Nggak usah ngacung. Yang sudah ikut PPG batch 1 ngacung 2025. 1, 2, 3, 4, 22. Bener ya? 22. Yang sekarang masuk PPG, sedang PPG batch 2 ngacung. Ya. Oke, terima kasih sudah. Yang sudah dapat uang, ya, yang sudah dapat uang tambahan dari 1.500.000 per bulan menjadi 2 juta rupiah per bulan ngacung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma ada 6 ini yang non PNS. Semuanya ada 31, Pak. Enggak, yang ada di sini. Yang Ada 31. Kalau sudah nerima mah diem-diem baik. Kalau belum nerima berisik banget perasaan. Nanti buat ya testimoni ya. Terima kasih Pak Presiden Prabowo, terima kasih Pak Menteri Agama. Saya sekarang udah dapat sertifikasi jadi 2 juta gitu. Terima kasih kepada manusia adalah perintah agama. Man lam yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak mau terima kasih kepada orang lain atas jasa orang lain itu, maka orang itu bisa jadi tidak terima kasih kepada Allah. Dalilnya Bapak Ibu tahu, tapi diam-diam baik. Emang dikira itu langsung dari langit jatuh? Enggak, itu hasil perjuangan, Bu. Yang ikut PPG batch 1 dulu nunggu PPG itu lama sekali. Tapi tahun 2025 alhamdulillah, yang tadinya PPG 1 orang 5.500.000, kemudian bagaimana caranya agar tidak semahal itu diperjuangkan, Bu, Pak. Jadi akhirnya PPG itu cukup 1,5 bulan, 45 hari, dengan metode online, pakai LMS, ya kan? Kemudian biayanya hanya 800.000 rupiah per orang. Emang dikira itu tidak diperjuangkan? Hasil perjuangan Bapak Ibu. Oke? Siapa yang merjuangin? Ada ibu-ibu datang ke Senayan gitu? ada. Hah? Enggak itu. Bapak Ibu datang ke sana pun tidak pengaruh. Karena itu sudah jadi agenda nasional. Iya enggak? Sudah agenda nasional itu. Prabowo, Presiden Prabowo dan Menteri Agama kemudian menggodok bagaimana caranya. Akhirnya kalau 5 juta tidak akan cukup duit. Tidak akan cukup waktu. Akhirnya menjadi 800.000 per orang, dan itu harus bayar. Ada yang diminta duit untuk PPG? Enggak ada, karena dibayarkan pemerintah. Di Kabupaten Bekasi ini yang batch 1 itu 339 orang. Semuanya selesai. Dibayarin siapa? Bayarin Kementerian Agama, Menteri Agama. Kita minta alhamdulillah dapat bantuan dari Pemda, khusus guru SD dan SMP dikabulkan alhamdulillah. Ternyata pas sudah dikabulkan, yang bisa di-cover dan lulus perpal pada pada bulan Februari itu hanya 628. Sisa dari batch 1.
Akhirnya dibiayailah itu. Sudah oke, bupati sudah oke, kepala dinas pendidikan sudah oke, datang lagi kesempatan. Karena guru-guru SMA dan SMK tidak di-cover oleh Pemda dan guru TK tidak di-cover oleh Pemda. Mereka tahajud bareng-bareng kayaknya malam-malam, menembus langit. Akhirnya alhamdulillah ada kebijakan penambahan kuota. Semua yang pendataan awal itu diterima untuk ikut PPG tahun ini, dibiayai oleh Menteri Agama. 313 orang. Sudah jadi 313 orang, ternyata ada juga yang ngundurin diri. Nyesek enggak? Ngeselin gak tuh? Udah diperjuangkan, ngundurin diri. Kenapa? Alasannya ada macam-macam. Ada yang sudah tidak mengajar, ada yang ijazahnya hilang. Coba bayangin jadi guru ijazah hilang. Ada bu, ijazahnya hilang katanya. Dia bilangnya gitu hilang, nggak tahu hilang belum ditebus. Ada itu. Yang mengundurkan diri itu ada 13 orang. Ngeri kan? Pemerintah udah baik-baikan, biayain, ngundurin diri. Padahal banyak sekali guru yang masih antri, dia malah ngundurin diri. Pak, bisa nggak diganti itu? Ini mah bukan jamaah haji, nggak bisa diganti. Udah lewat waktunya. Ngundurin dirinya pun ketika sudah lapor diri nggak bisa. Ada yang misalkan ijazahnya tidak linear, ada yang begitu. Ada yang memang punya pikiran begini, udah Pak, saya mah nggak usah katanya. Akhirnya ngirim voice note, saya mengundurkan diri, semoga ini yang terbaik dari Allah. Ngundurin diri terbaik dari Allah di mana? Ngomongnya dari awal. Ada yang begitu, nggak tahu orang taman apa bukan sih? Kalau ada orangnya ini sekarang ngomong sama saya dah. Ini fakta ini. Fakta. Nah, guru agama di Kabupaten Bekasi yang punya akun siaga itu 2.500 orang lebih. Ya. Yang sekarang itu berarti kami sudah tidak ada PR. Semua PR yang PPG tahun ini selesai. Bener. Ayo. Ya, selamat jalan. Nah, yang tidak ikut PPG berarti masih ya masih banyak, tapi belum memenuhi kriteria. Karena yang kemarin itu yang paling telat dia sudah masuk siaga itu di Juni 2023. Nah, sekarang alhamdulillah karena sudah ada PPG, udah banyak yang sertifikasi. Akhirnya guru-guru pada peduli. Akhirnya pengen bikin akun siaga, makanya sering juga ke kantor. Yang mau bikin akun siaga, sampaikan. Lewat ini aja, lewat WA sudah selesai. Ya, nanti di belakang saya sampaikan. Nah, alhamdulillah pemerintahan kita ini alhamdulillah mendukung sekali kepada guru agama. Pak Menteri begitu sayang kepada guru agama. Siapa yang kemarin ikut pembukaan di UIN Jakarta? Yang peserta PPG ada nggak? Oh, nggak ada. Ini kalau nggak dikoordinir gini. Yang UIN Kalijaga. Peserta PPG kita ini dibagi jadi 2 kampus. Yang sumber APBD di UIN Gunung Jati, Bandung.
yang sumbernya APBN itu di UIN Kalijaga Jogja. Yang di UIN Bandung 628 orang. Yang di UIN Jogja 313 orang, guru SD-nya 105. Ya. Nah, ini kemarin sudah pembukaannya serentak bareng seluruh Indonesia dan yang luringnya di UIN Jakarta. Pak Menteri begitu senang dengan guru karena lihat guru-guru PAI itu hadir dan sangat ceria. Tahu nggak ceria? Ceria tahu Bu? Yang jualan bala-bala. Ceria. Iya ceria. Ceria, ya saudaranya Ceedah. Ya masih temennya Cekokom masih. Tapi dia agak dekat juga sama Celina. Sama Bitisna jauh. Dah. Yang orang Sunda ngerti, yang nggak Sunda nggak ngerti. Naon tadi teh? Itu ada saja pemberitaan yang kemudian memelintir. Ya, benar nggak? Sekarang saya mau tanya, kita punya Menteri Agama bagus nggak? Keren nggak orangnya? Anda percaya nggak orang kayak gitu kasar? Orang yang lembut kan? Kiai. Beliau itu bicara buruk mungkin nggak? Orang seumur-umurnya guru, bapaknya guru, dianya guru, dosen. Gak mungkin bicara jelek. Tapi ada saja yang memelintir. Yang paling saya sakit, kecewa, ada guru PAI yang malah mengokehkan gitu loh. Berarti kan nggak paham. Kok bisa gitu terpancing gitu. Ya. Karena itu saya mohon ya, Pak Menteri itu nggak ada yang salah, itu nggak ada sama sekali. Yang makanya kalau hadir mah atau misalkan nonton full deh. Nih kayak saya nih sekarang nih. Kenapa saya bicara direkam? Takut nanti ya ada yang memelintir. Saya punya bukti rekaman. Full gitu. Persoalan saya upload atau bukan, tidak itu urusan saya. Tapi saya ngomong ini direkam dan saya pun hati-hati. Ya toh? Ya, jangan sampai nyerempet politik. Iya, saya kan memang harus menjaga. Saya tahu ini guru PAI itu kebanyakan ibu-ibu. Ya kalau yang generasinya di bawah saya kan lumayan Bu. Wah ini generasinya di atas saya sih. Di atas saya, di bawah saya ini. Saya umurnya hampir 50. Ibu percaya nggak? Ya memang tampilan saya lebih muda dari usia. Ya hampir 50 berarti belum, ya jauh. Lanjut. Itu yang pertama. Nanti bikin ya, ucapan terima kasih lah ya. Yang punya IG, makasih gitu. TikTok terserah. Loh, saya ngajak guru-guru saya bersyukur kok nggak boleh? Boleh nggak? Yang kedua, ya yang kedua. Tadi udah PPG selesai ya. Kedua, kenapa saya memberi kegiatan ini sebetulnya yang nyelenggarain alhamdulillah KKG. Pakai ngabrag. Nga-nya ngariung, B-nya bareng, R-nya guru, A-nya agama. Ngabrag.
Itu bahasa Bekasi bukan itu? Bekasi, makanya orang Bekasi mah ngabrak mulu. Iya. Saya itu kangen sama guru-guru itu. Kenapa? Saya takut ditanya sama Gusti Allah. Selesai jadi kasih pais, meninggal. Ketemu malaikat. Asep Jelani, kamu udah masuk sini? Iya Pak. Dipaksa sama malaikat Israel masuk saya. Kerjaanmu apa? Saya kebetulan waktu di dunia jadi kasih pais. Apa itu? Ya kasih yang ngurusin guru-guru agama Islam di sekolah. Oh. Terus kamu nyampain gimana? Masa ada guru pais yang gak bisa baca Quran? Itu malaikat tanya. Loh saya jawab gimana? Loh saya nggak tahu. Saya kan baru 3 bulan jadi kasih pais. Gak bisa. Wah disiksa saya. Cegel. Mati saya. Ya udah mati lagi kan. Wah. Ibu-ibu, bapak-bapak kemarin ikut tes baca Quran tidak? Hasilnya bagaimana? Siapa yang hasilnya 100? 99. Wah, alhamdulillah ada 99. Bu nanti nyapain saya pula. Ada yang 96, 95, 90, 88. Yang 80, 70, 50. Ada nggak 50? 40? Saya dapat informasi itu ada yang baca Qur'annya ayat surat Maryam, bacanya kahaya aso. Ini kalau ditamun saya orangnya mana ini? Bener saya mau datangin bener orangnya. Saya ini admin kabupaten. Saya tahu nilai Bapak Ibu, saya tahu. Tapi kan nggak tahu yang salahnya apa gitu. Saya khawatir nanti suruh mimpin pengajian baca Yasin jadi Yasa. Baca Alif Lam Mim jadi Alama. Baca Alif Lam Ro jadi Alar. Waduh. Kalau orang luar nggak masalah, orang awam. Tapi kalau guru agama menyakitkan, Bu. Masya Allah. Coba. Ya, Bapak Ibu. Karena pengkategoriannya kemarin itu nilai 0 sampai 90 termasuk pratama. Jadi Bapak Ibu nilainya 90 sama dengan orang yang nilai 50 pratama. 91 sampai 95 nilainya berarti madya. 96 sampai 100 mahir. Nah yang mahir itu cuma 12,8%. 12,8%. Yang madya itu sekira 23-an, 27. Nah yang 90 ke bawah
Itu yang jamaah paling banyak, mayoritas. Memang Bapak Ibu itu senang sekali jadi mayoritas kelihatannya. Saya lanjut ya. Nah, biar saya ada dalil di depan malaikat nanti, data malaikat sudah pegang. Ini kalau tidak ada perubahan semacam saya jadi ngejabat nih, saya pasti dipukulin lagi. Karena itu forum hari ini menjadi sangat penting. Biarkan gedung ini menjadi saksi. Wah. Bahwa saya sudah menyampaikan, tolong tingkatkan kualitas baca Quran Bapak Ibu semua. Paket makhraj yang benar, paket tajwid yang benar, paham sifatil huruf, ngerti mad wal qasr, supaya benar baca Qur'annya. Oke? Oke? Caranya bagaimana? Caranya malaikat lewat.